Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal tes P3K Kemenak tentang moderasi beragama part yang kedua. Kemarin sudah pernah saya share mengenai soal tes materi tentang moderasi beragama part yang pertama. Sekarang sesi yang kedua, yaitu tentang moderasi beragama bagi teman-teman yang tes P3K di Kementerian Agama. Semoga dengan video ini nanti bermanfaat. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain. Soal yang pertama, salah satu prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung moderasi beragama adalah A. Kebebasan untuk memilih sistem hukum sendiri, B. Kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama masing-masing, C. Pemisahan total antara agama dan negara, D. Dominasi agama mayoritas dalam kebijakan negara, E. Penyeragaman keyakinan di masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama masing-masing. Pembahasannya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 menjamin kebebasan beragama dan beribadat sesuai keyakinan masing-masing sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Soal selanjutnya, prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung kesetaraan agama adalah A. Negara memberikan hak istimewa pada agama tertentu, B. Semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum, C. Sistem politik berbasis agama, D. Pelarangan perbedaan pendapat dalam agama, E. Pemberlakuan hukum agama tertentu bagi semua masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Pembahasannya, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa memandang agama, ras, atau golongan. Soal selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara dalam menjalankan agama melalui A. Pasal 28A tentang hak hidup, B. Pasal 29 tentang kebebasan beragama, C. Pasal 31 tentang pendidikan, D. Pasal 33 tentang kesejahteraan, E. Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Pembahasannya, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya. Soal selanjutnya, dalam konteks moderasi beragama, Pancasila sebagai dasar negara berperan untuk A. Mewajibkan warga negara mengikuti agama mayoritas, B. Menyatukan perbedaan melalui prinsip ketuhanan yang Maha Esa, C. Mengutamakan satu agama sebagai panduan kebangsaan, D. Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik, E. Memisahkan agama dari urusan negara sepenuhnya. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Menyatukan perbedaan melalui prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Pembahasannya, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan dasar untuk persatuan dan toleransi dalam beragaman agama di Indonesia.
Soal selanjutnya, moderasi beragama selaras dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 karena A. Undang-Undang Dasar 1945 menghapuskan perbedaan keyakinan di masyarakat. B. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur semua warga negara untuk mengikuti satu keyakinan. C. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. D. Undang-Undang Dasar 1945 memisahkan agama dari kebijakan publik sepenuhnya. E. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengakui agama-agama tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Pembahasannya, moderasi beragama selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Soal selanjutnya, soal kasus atau teknis ya teman-teman. Dalam kegiatan musyawarah desa, terjadi perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan perayaan keagamaan di ruang publik. Langkah yang sesuai prinsip moderasi beragama adalah A. Mengizinkan perayaan hanya untuk agama mayoritas di desa tersebut. B. Menyepakati pengaturan bersama yang adil untuk semua agama. C. Melarang seluruh kegiatan keagamaan di ruang publik. D. Membiarkan konflik berlangsung tanpa campur tangan. E. Memutuskan secara sepihak tanpa musyawarah. Jawaban yang tepat adalah B. Menyepakati pengaturan bersama yang adil untuk semua agama. Pembahasannya, menyepakati pengaturan bersama mencerminkan prinsip moderasi beragama, yakni adil, berimbang, dan menghormati hak semua pihak. Soal selanjutnya, seorang guru menghadapi siswa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Guru tersebut sebaiknya A. Mengajarkan pandangan agama pribadi kepada semua siswa. B. Membatasi diskusi agama di dalam kelas. C. Menghormati semua keyakinan dan menjelaskan pentingnya toleransi. D. Meminta siswa mengikuti agama mayoritas di sekolah. E. Menghindari pembicaraan tentang agama sama sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Menghormati semua keyakinan dan menjelaskan pentingnya toleransi. Pembahasan, guru harus menghormati semua keyakinan dan menanamkan sikap toleransi sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Soal selanjutnya, dalam sebuah rapat organisasi, terdapat usulan untuk menjadikan doa pembuka hanya dari satu agama. Sebagai pimpinan rapat, tindakan Anda adalah A. Menyetujui usulan tersebut tanpa mempertimbangkan agama lain. B. Menyarankan doa bersama yang tidak spesifik pada satu agama. C. Mengabaikan usulan tersebut. D. Melarang doa dalam rapat. E. Memilih satu agama secara bergantian setiap rapat. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Menyarankan doa bersama yang tidak spesifik pada satu agama. Pembahasannya, doa bersama yang tidak spesifik pada satu agama mencerminkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Soal selanjutnya, Anda bekerja di instansi dengan kebijakan yang mendukung moderasi beragama. Rekan kerja Anda meminta libur untuk merayakan hari raya agamanya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Menolak permintaan tersebut demi efisiensi kerja. B. Memberikan izin dengan tetap menjaga pembagian tugas kerja. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan liburnya. D. Melaporkan permintaan tersebut ke atasan. E. Mengabaikan permintaan tersebut. Jawaban yang tepat adalah B.
memberikan izin dengan tetap menjaga pembagian tugas kerja. Pembahasannya, memberikan izin dengan tetap menjaga keseimbangan pekerjaan, menunjukkan sikap toleransi dan profesional. Soal selanjutnya, dalam masyarakat ada perbedaan pendapat terkait penggunaan pengeras suara saat ibadah. Sikap yang mendukung moderasi beragama adalah: A. Melarang semua penggunaan pengeras suara. B. Mengatur penggunaan pengeras suara sesuai kesepakatan bersama. C. Membiarkan penggunaan tanpa batas. D. Meminta pihak yang keberatan untuk pindah tempat tinggal. E. Mengabaikan konflik yang terjadi. Jawaban yang tepat adalah B. Mengatur penggunaan pengeras suara sesuai kesepakatan bersama. Pembahasannya, mengatur penggunaan pengeras suara berdasarkan kesepakatan mencerminkan prinsip adil dan saling menghormati dalam moderasi beragama. Terima kasih. Inilah soal-soal yang dapat saya bagikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi moderasi beragama khusus bagi teman-teman yang tes P3K di Kementerian Agama. Mohon di-share video ini dan di-subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan file soal dalam bentuk PDF, bisa di inbox ke email di bawah ini, dfaiz0@gmail.com. Nanti admin kami akan merespon tentang kebutuhan teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.